Shalom, puji Tuhan, selamat pagi ya, selamat siang ya ini ya, selamat bertemu kembali ya. Saya tahu dan saya percaya kita ada di tempat ini bukan sebagai satu tradisi, satu kebiasaan. Tetapi saya mengimani, saya katakan Tuhan, saya percaya siang ini adalah pesta, perjamuan yang Engkau sediakan. Pesta rohani, Engkau menghidangkan makanan yang terbaik, bukan saya Tuhan, Engkau. Roh Kudus yang akan melayani kita pada pagi hari ini. Katakan amin, amin, amin. Terima kasih ya buat tim leader ya yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pagi hari ini. Juga kepada Tuhan, Tuhan yang begitu baik, saya bersyukur. Tuhan memberikan saya kemampuan, keberanian untuk berdiri di tempat ini. Bagi saya ya, kalau saya lihat bejana saya ya, siapa saya secara daging, saya nggak berani berdiri di sini, tetapi saya tahu saya mempunyai Allah yang luar biasa dan Roh Kudus yang luar biasa itu di dalam saya. Dan saya belajar bekerja sama dengan Roh Kudus supaya apa? Supaya saya bisa memenuhi tujuan ilahi Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Kerinduan saya ya untuk melayani Tuhan, untuk memerdekakan orang-orang. Saya minta tuntunan Roh Kudus ya. Dan pada siang hari ini saya percaya bahwa yang akan melayani saya hanyalah bejana, tapi Roh Kudus yang akan melayani kita satu persatu. Sehingga ketika kita pulang, kita mendapatkan sesuatu itu dari Tuhan, bukan dari seorang yang bernama Erni Tampi atau Nini ya yang berbicara di depan. Kita meyakini ya bahwa pada pagi hari ini yang disajikan, yang dihidangkan itu adalah makanan rohani. Itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang memberikan dampak, efek untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, saya akan mulai masuk ya di dalam firman yang saya beri judul Rema dan remah-remah ya. Rema versus remah-remah ya. Kadang untuk nyebut aja orang suka salah ya. Antara rema dan remah-remah ya. Suka yang remah-remah suka dibilang remah-remah gitu kan. Ya, kadang orang aja itu aja bingung ya. Pernah saya ditanya, "Itu artinya rema apa ya? Apakah itu remah-remah roti yang jatuh?" Saya bilang, "Enggak, bukan." Ya. Rema itu ya kita mengenal firman itu adalah firman logos dan firman rema ya. Logos yaitu firman yang tertulis. Tuhan baik. Ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita firman yang tertulis untuk saat ini. Kalau dulu firman itu berbicara langsung kepada nabi-nabi, kepada orang-orang yang spesial. Tapi pada pagi hari ini saya katakan kita semua spesial. Amin. Itu sebabnya Dia memberikan firman yang hidup itu kepada kita dalam bentuk tertulis, dalam bentuk Alkitab ya yang bisa kita baca sehari-hari, itu namanya logos ya. Dan satu lagi kita kenal firman itu sebagai yaitu tadi rema ya. Logos di mana kita mau belajar mengenal tentang Tuhan, kita mencari Tuhan, kita bisa belajar baca di dalam logos, firman yang tertulis di dalam Alkitab ya. Kita bisa baca di situ ya. Seperti apa sih Tuhan itu? Bagaimana sih sifat Tuhan? Bagaimana sih cara Tuhan bekerja ya? Siapa Tuhan itu? Ya. Apakah ini benar Tuhan? Terus kadang-kadang kita mendengar dari orang lain, "Oh Tuhan ini." Nah, kita compare, kita cocokkan dengan firman. Benarkah? Nah, itulah gunanya firman yang tertulis. Benarkah kata orang-orang tentang Tuhan yang benar? Benarkah Tuhan mengizinkan sakit penyakit? Kita cari. Lah, firman yang tertulis menulis bahwa Allah adalah kasih, ya. Jadi mempermudah bagi kita, ya. Kalau orang-orang dulu harus mendengar firman dari nabi. Tuhan berbicara kepada nabi, nabi menyampaikan kepada orang-orang. Tapi kita komplit ya, tersedia buat kita. Firman logos ini sangat luar biasa buat kita. Amin. Ya. Benarkah Tuhan memberikan sakit? Enggak. Tuhan memikul sakit dan kelemahan kita di kayu salib. Dia menyelesaikan bagi kita.
Oh ini toh kebenarannya, amin. Nah rema itu adalah logos yang kita baca, firman yang tertulis yang kita baca, yang dulu mungkin kita sudah pernah baca, atau sekarang kita sementara baca. Tiba-tiba itu kita mendapat satu pewahyuan. Logos yang kita baca, yang firman yang tertulis itu tiba-tiba bukan lagi kata-kata yang tertulis, tapi satu firman hidup. Ya, seperti Tuhan berbicara langsung kepada kita. Dan kita mendapatkan pewahyuan dari itu mungkin untuk mengantisipasi masalah kalau kita salah mengambil keputusan. Atau ada orang-orang jahat, kita sudah diantisipasi Tuhan dengan rema. Wah dahsyat ya. Dengan remanya, dengan firman hidup itu kita sudah diantisipasi. Atau tanpa sadar kita sudah dalam satu situasi yang berat bagi kita, kita mengalami kesulitan. Tiba-tiba firman rema atau aduh Tuhan gimana ya saya baca Alkitab dapat ayat ini Tuhan menguatkan aku ya. Tuhan bilang diam dan tenanglah, ketahuilah aku Tuhan. Wah ini rema. Jadi tengah-tengah masalah saya gak perlu apa-apa. Saya hanya perlu diam. Dan saya hanya mengetahui bahwa dia adalah Allah. Biarkan dia yang bertindak. Amin. Itu rema ya. Nah ini judul saya. Ya, saya mengambil dari perbandingannya dengan remah-remah ya. Remah-remah itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman ya. Sebelum saya baca saya lebih lanjut ke remah-remah, saya mau baca ayat dulu ya. Jangan terlalu bersemangat lupa baca ayat ya. Ibrani 4 ayat 12 dan Yesaya 55 ayat 11. Ya, tolong ditampilkan. Saya mau baca 2 ayat ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Stop ini dulu ya. Coba balik lagi. Jadi yang kita baca tadi adalah sebab firman Allah itu hidup. Apa firman Allah saya katakan tadi? Sebab logos dan rema itu hidup ya. Firman yang tertulis ya. Kita melihat di dalam Alkitab mungkin itu ayat-ayat mati ya, tertulis benar. Enggak ada apa-apa. Tetapi namanya firman, logos itu dikatakan di sini hidup dan kuat dan lebih tajam. Demikian juga rema ya. Rema itu hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ya. Bahkan tidak ada alat di dunia ini yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Ada alat, kita beli alat untuk memisahkan jiwa dan roh ya. Sehingga dengan gampang kita tahu, oh ini dari jiwa, ini dari roh. Sehingga saya ikut dari roh, saya pasti aman. Ya kan? Kalau ada kita beli ya. Tetapi tidak ada alat yang seperti itu, hanya firman ya, yang memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Tidak ada alat. Nah kalau tidak ada hal-hal yang seperti ini di dunia ini, maka saya mau katakan firman itu hidupnya seperti tidak ada hal-hal yang di dunia ini. Maksudnya firman Allah itu hidup, lebih kuat, lebih hidup dari apapun yang hidup di dunia ini. Bisa katakan amin? Ayo kita mulai mempercayai pada pagi hari ini bahwa firman Allah itu hidup, bahkan lebih hidup dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Kuat, bahkan lebih kuat dari benda apapun yang ada di dunia ini. Amin. Dan tajam, bahkan lebih tajam dari apapun yang ada di dunia ini. Ya. Dan oke, lanjut di dalam Yesaya. Ini ya, logos dan rema ya. Yesaya 55 ayat 11 kata begini, demikianlah apa? Firmanku yang keluar dari mulutku. Firman ini sebenarnya kalau namanya firman yang keluar itu firman hidup. Amin. Yaitu rema yang keluar dari mulutku. Kalau Anda mendapatkan rema ya, ingat ketika Anda mendapatkan rema, makanya perlu sekali kita bersekutu karena rema itu lahir dari persekutuan
dengan Tuhan ya. Ketika rema itu kita mendapatkan, artinya apa? Kita pasti mendapatkan jawaban. Karena apa? Karena dikatakan bahwa itu tidak akan kembali dengan percuma-cuma. Itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki buat hidupmu. Dan itu akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan untuk membawa pertolongan dalam hidup kita. Membawa jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Mari kita mulai belajar melihat rema. Tapi kita melihat ya, tadi saya katakan rema versus rema-rema. Apakah rema-rema itu? Rema-rema semua sudah tahu kan ya? Itu bagian dari roti, kalau kita petekin rotinya atau kita makan, apalagi biskuit ya yang crunchy ya, yang begitu ringkih jatuh. Itu namanya rema-rema. Sangat bertentangan. Apa rema-rema itu? Dikatakan apa? Begitu kecil, bisa tertiup angin, begitu ringkih, serpihan-serpihan yang tempatnya ada di lantai, ya, yang tidak ada guna, yang tidak dilihat orang, ya. Jadi saya membandingkan dua ini ya, satu yang begitu kuat, satu begitu lemah, ya. Dari mana saya dapat rema ini? Rema dan rema-rema, yaitu dalam firman Tuhan yang kita sudah tahu ya. Di dalam Yohanes 5, dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita baca lagi ya. Saya minum dulu ya. Yohanes 15 ayat 21 sampai 28. Matius. Iya. Matius 15 sambil minum soalnya fokusnya. Ya. Matius 15 ayat 21 katakan begini, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Lanjut, jawab Yesus, apa? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lanjut, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lanjut. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Ini dahsyat ya, luar biasa. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita melihat kisah ini, kisah yang judulnya perempuan Kanaan atau juga perempuan Sirofenisia. Pada suatu waktu, ya Yesus memutuskan untuk pergi menyingkir dari Israel. Artinya dia pergi ke tempat lain yang bukan Israel. Dia pergi ke Tirus, daerah Tirus dan Sidon. Ya, daerah orang Kanaan. Daerah situ, dekat-dekat situ juga bisa dinamakan Sirofenisia, ya. Yesus memang punya satu kebiasaan, ya. Dia sehabis pelayanan ada waktu-waktu dia tertentu dia perlu mengundurkan diri. Dia perlu beristirahat, memulihkan stamina mungkin. Tetapi lebih dari itu
apa yang Yesus lakukan saat menyepi, yaitu dia mau bersekutu dengan Bapa. Karena stamina yang Yesus dapat bukan dari makanan minuman, bukan dari dunia ini. Sehingga Yesus bilang manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, Yesus menyingkir supaya dia dapat bersekutu dengan Bapa. Ini penting sekali bagi kita. Amin. Kenapa? Karena ketika dia datang kepada Bapa, dia menyendiri dengan Bapa. Dia bisa melihat apa? Dia melihat apa yang Bapa lakukan. Dia mendengar apa yang Bapa katakan. Sehingga dia katakan di dalam Yohanes 5 ayat 19, dia berkata apa? Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus sangat bergantung penuh kepada Bapa. Ya. Tapi kita perlu mencontoh hal ini. Amin. Kita terlalu sibuk, ya. Kita terlalu sibuk sehingga kita keletihan, ya. Yesus aja bisa keletihan kok, ya. Kita perlu mendapatkan energi, tapi energi secara rohani. Itu dari Bapa, dari persekutuan. Ya. Pada dalam perjalanan, dalam proses Yesus mau menyendiri ini, di tengah jalan dia bertemu dengan, di sini sih nggak tulis di tengah jalan, tapi kalau di Markus 7, di situ dikatakan di dalam rumah ada seorang perempuan Kanaan datang dan berseru, Tuhan, tolong, Yesus anak Daud, ya. Dia bilang, saya baca ya, jangan salah, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kenapa? Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya melihat ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena perempuan Kanaan ini bukan datang kepada Yesus, datang-datang aja gitu tanpa tahu apa-apa. Dikatakan dia tahu identitas Yesus. Dia katakan, Yesus Tuhan anak Daud. Tahu enggak? Tuhan anak Daud ini adalah satu istilah yang dikhususkan, istilah yang khusus. Bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang yang akan membebaskan orang Israel. Ternyata perempuan ini tahu loh firman ini. Artinya dia bukan orang yang gak tahu firman, ya. Dia datang bukan karena di sana ada dukun pergi, bukan. Tapi dia tahu satu kebenaran. Artinya apa? Dia pergi ke sana untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Seharusnya kita seperti ini ya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu bahwa Dia menjawab kita. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak tahu, kita akan tidak tahu bahwa kita akan menerima jawaban, nggak usah datang. Di Komsel ya, saya katakan di Komsel ya, itu ada ayatnya. Saya karena nggak ini datang pada saat ini ya, firmannya bukan saya susun. Jadi ayat ini ada ayat yang berkata bahwa pada saat kita berdoa, kita tahu bahwa Allah sudah mendengar dan menjawab doa kita. Nah, sifat seperti ini harusnya ada ketika kita datang berdoa. Kalau kita tidak punya keyakinan dan percaya bahwa Allah mengabulkan apa yang kita doakan, nggak perlu berdoa, nggak usah. Sia-sia. Iya, itu cuma satu kebiasaan. Nggak akan mendapatkan hasil, ya. Nah, perempuan ini tahu bahwa ketika dia pergi, ini adalah Tuhan. Ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Jadi saya pasti mendapatkan jawaban yang pasti. Kita harus punya sikap ini, ya. Kita harus punya ini dalam hidup kita, ya. Dan lanjut di dalam Matius 15 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, yang saya katakan tadi, orang Israel, Yesus keluar ke Kanaan, Yesus orang Israel ya. Dia datang kepada umat pilihannya, ya. Kita tahu hal ini ya. Dia datang kepada umat pilihannya, sementara Israel adalah umat pilihannya. Dan orang yang non-Israel, siapapun dia, bahkan kita, ya zaman itu adalah orang kafir. Orang yang tidak terikat dengan perjanjian.
Orang Israel itu, sunat itu datangnya dari mana? Datang dari orang Israel, ya, bukan datang dari mana-mana loh. Sunat itu adalah ikatan janji Tuhan untuk melindungi orang Israel, umat pilihannya. Jadi bukan datang dari mana-mana sunat itu. Sunat itu tanda perjanjian Tuhan dengan khusus bangsa Israel. Jadi ketika orang yang tidak bersunat, orang yang di luar Israel dikatakan orang yang tidak bersunat. Artinya orang yang tidak punya ikatan janji dengan Tuhan. Artinya tidak ada pertolongan Tuhan buat mereka. Tidak ada perlindungan Tuhan buat mereka. Ini rules-nya, ya, ini hukum. Nah, karena perempuan Kanaan ini bukan termasuk orang Kanaan, orang Israel, murid-murid Yesus juga enggak punya belas kasihan. Murid-murid bilang gini, Tuhan suruh dia pergi aja. Bukan dia yang usir, dia suruh Tuhan lagi yang usir. Ya, kan main murid-murid kayak gini. Kita TLB jangan gitu ya. Jangan datang-datang kepada leader. Itu tolong usirin orang sana. Ya, tolong selesaiin masalahnya. Enggak ya, saya percaya kita semua enggak seperti murid-murid. Enak aja ya datang kepada Yesus. Usir dia Tuhan, dia bukan orang Israel, usir. Enggak ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dikatakan bahwa dia diam, tidak menjawab ya. Oh, tapi waktu murid-murid suruh mengusir, Tuhan jawab apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tegas menjawab. Walaupun jawaban ini sangat menyakitkan buat wanita Kanaan. Tapi ini kebenaran. Ini kebenaran, ya. Aku diutus hanya kepada orang-orang yang terhilang dari orang-orang Israel. Aku tidak mengerjakan tugas, panggilanku, tugas pengerjaanku dengan sembarangan. Aku punya rules, ya. Job desk-nya jelas. Aku hanya pergi. Ini pekerjaan saya. Sorry, Anda di luar. Anda tidak termasuk dengan tujuan saya datang. Itu kata Yesus ya. Ini jelas ya. Kalau kita di sini mendengar jawaban itu, sorry, makanan ini khusus yang mendaftar. Yang tidak mendaftar tidak dapat makanan. Demo. Tapi ini perkataan-perkataan ini keras sebenarnya ya. Keras. Pernah waktu Yesus bilang gini, akulah roti hidup yang datang ke dunia. Kalau kamu memakan aku, kamu memakan tubuhku, kamu akan hidup. Orang-orang mengundurkan diri. Dia bilang, perkataan ini keras, terlalu keras. Mereka mengundurkan diri. Tapi kita lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Dia datang. Coba ayatnya bisa lihat. Saya lupa ada di saya catat atau enggak. Tapi dikatakan bahwa dia menyembah. Amin. Dia menyembah ya. Perempuan ini datang, sujud dan menyembah. Ini respon yang terbaik. Ketika dia tidak merasa menemukan jawaban. Ketika saya dan saudara, kita semua, kalau kita merasa bahwa tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan lagi, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah heboh, nggak usah kepo, nggak usah kemana-mana ya. Saya juga begitu sebenarnya kalau lagi ada masalah, saya heboh sendiri di rumah, tapi cuma sama suami saya ya, puji Tuhan. Jangan nepakin ke tetangga, ke teman-temanmu ya, masalahmu. Engkau tidak akan menemukan jawaban di mana-mana. Amin. Engkau hanya menemukan ketika engkau datang menyembah. Perempuan memberikan respon terbaik. Engkau punya pergumulan berat. Kalau engkau punya pergumulan berat, contoh itu perempuan ini. Engkau merasa tidak punya jawaban, jalan keluar, masuk, menyembah. Amin. Di dalam penyembahan itu seperti kita membangun satu perlindungan di dalam gunung batu, yaitu Tuhan kita, Allah kita, Yesus. Kita menjadikan dia perisai, perlindungan bagi kita. Dan itu akan menjadi tempat yang paling aman, paling menyejukkan hati,
paling membuat pikiran sejahtera. Kalau pikiran kita udah, sebenarnya semua masalah menimpa kita dan itu merasa berat. Ini ketika kita kumpulin semua di sini, ya, kita olah semua di sini, kita pakai rasio kita, logika kita bahwa ini, kalau saya lakukan ini nanti begini, kalau apalagi orang ngomong saya begini, orang saya, aduh, tambah berat, tambah stres, ya. Seperti kursi, ya, kalau kita taruh beban, ya mana paling berat ya, sini, taruh susun di kursi sini, yang ada apa? Kursi itu patah, men. Nanti kita akan mengalami, pikiran kita akan seperti itu, stres, ya. Tapi lebih baik kita nggak usah lihat masalahnya, kita masuk dalam penyembahan. Itu akan menghasilkan jiwa yang sejahtera. Pikiran yang sejahtera, jiwa yang sejahtera. Makanya saya suka sekali kalau lagu bilang apa? It is well of my soul. Ya. It is well of my soul. Ya. Saya suka sekali. Apalagi kalau saya lagi galau. Saya katakan kepada jiwaku, semua baik-baik saja. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. It is well. Ya. Nini, it is well. Amen. Katakan pada dirimu, it is well. Engkau dapat mengatakan itu kalau apa? Kalau engkau masuk dalam penyembahan. Amin. Menjadikan dia gunung batu, kubu pertahanan, perisai, tempat perlindungan. Amin. Di dalam jiwa yang sejahtera, jiwa yang prosper, itu adalah awal kita prosper. Amin. Awal kita menjadi makmur itu di dalam jiwa yang makmur. Di dalam jiwa yang gelisah, yang penuh ketakutan, stres. Sorry. 10 tahun engkau begitu, engkau akan hasilnya mungkin masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau kita mulai mengalami sejahtera, ketika galau, datang lagi, jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Tapi kita ada satu kelemahan yang kita ada pada kita, ya, yaitu ketika semua baik-baik, kita hidup menurut mau gua, lupa Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Ya. Saya lanjut ya. Haleluya, thank you. Matius 15 ayat 26 katakan begini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sebelum ini ya, saya mau balik dulu, ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya terlewati tentang saya hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang. Maaf ya, saya harus balik karena ini bagi saya adalah hal yang luar biasa. Saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Dia bilang begini, saya hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari orang Israel. Saudara kebayang, ternyata ada orang-orang yang terhilang dari Israel. Mereka apakah terhilang pergi keluar dari Israel? Nggak dapat Israel? Bukan. Mereka terhilang dari ikatan janji dengan Tuhan. Jadi mereka terhilang sehingga apa? Sehingga fungsi-fungsi dari ikatan janji ini tidak mereka terima. Mereka mungkin miskin, sakit, ya. Tuhan bilang, aku datang kepada orang-orang yang terhilang dari ikatan janji. Harusnya mereka memiliki kemakmuran, harusnya mereka memiliki kesehatan, tetapi karena mereka terhilang dari janji-janjiku. Jadi aku diutus, ini luar biasa. Aku diutus. Kenapa dia bilang aku diutus? Untuk memastikan bahwa orang-orang ini menerima fungsi-fungsi dari ikatan perjanjian. Ini menjadi rema yang saya nangis. Dia harus datang dari sorga. Saya nangis ya waktu merenungkan ini. Dia datang dari sorga untuk memastikan orang-orang yang punya ikatan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas, fungsi-fungsi yang diikat oleh Tuhan di dalam janji ini. Yang telah difirmankan Tuhan untuk orang-orang ini. Dan dia datang bukan cuma memberikan fungsi-fungsi dari ikatan janji ini kepada orang yang terhilang. Bahkan dia datang, dia naik di kayu salib untuk apa? Untuk memberikan satu janji yang baru bagi orang-orang yang tidak termasuk, yang tidak punya janji, yaitu saya dan saudara. Itu yang membuat saya menangis. Tuhan, thank you.
Engkau datang untuk mengikatkan janji kepada saya bahwa Engkau mau melindungi saya. Engkau mau menjadi Allah saya. Ketika saya punya masalah, Engkau menjadi jawaban saya. Ketika aku kekurangan, Engkau menjadi sumber saya. Kekurangan hikmat, Engkau menjadi hikmat bagi saya. Ya. Terima kasih Tuhan ya. Tuhan baik, oke. Ketika kita melihat apa yang dilakukan Tuhan seperti ini, apa yang kita lihat, kita mengerti kata-kata ayat firman yang di dalam Efesus 3 ya kalau tidak salah, berkata bahwa aku berdoa, Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya apa? Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus buat kita. Amin. Dia memberikan dirinya. Ya, karena dia peduli dengan hidup kita. Dia yang menerima pukulan. Dia menerima pukulan yang harusnya kita terima. Cambukan yang harus kita terima. Penghukuman yang harusnya kita terima. Dia menjadi dosa bagi kita. Supaya kita benar. Tuhan, kita orang benar. Karena dia yang menanggung dosa kita. Amin. Kita menjadi orang benar bukan karena kita hebat. Kita benar. Perbuatan kita baik. Kita memberi kepada orang. Semua perbuatan kita masih kurang. Untuk membuat kita orang benar, untuk membuat kita orang kudus. Berapa banyak pun duit yang kita berikan, berapa banyak pun tenaga, kita tidak akan mampu mendapatkan kekudusan dan kebenaran. Hanya oleh kematiannya. Amin. Itu sebabnya kita harus bersyukur. Kita harus punya hati yang selalu memuliakan Tuhan. Untuk segala yang sudah Dia lakukannya dalam hidup kita. Amin. Ya. Mana ya? Ya, maka Yesus menjawab, mana itu? Ya, Matius 15 ayat 7. Oh, bukan. Matius 15 ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti dan disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras juga ya, keras. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan buat anak-anak, buat orang-orang yang ada dalam ikatan janji dan memberikan kepada anjing. Artinya apa? Tapi ini kebenaran. Artinya apa? Yesus mengatakan perempuan ini apa? Coba. Bukan saya yang ngomong ya. Siapa yang ngomong? Tapi memang orang Kanaan itu setelah saya pelajari, orang Kanaan itu disebut anjing oleh orang Israel. Terlalu tinggi ya. Mereka mengenal identitas mereka itu luar biasa. Ya, saya dan saudara, kita harus tahu identitas kita. Kita punya identitas yang sangat tinggi. Perbandingannya itu anjing. Wow, ya. Ya, thank you. Lanjut ya. Seperti saya katakan, firman Tuhan mungkin sangat keras ya buat perempuan ini. Sangat keras. Tetapi yang namanya firman sekeras apapun. Yang tadi kita sudah baca definisinya. Bahwa itu hidup. Bahkan lebih hidup dari apapun yang hidup di dunia ini. Kuat, bahkan lebih kuat dari apapun yang kita punya. Terkuat di dunia ini. Amin. Dahsyat, lebih dahsyat dari apapun. Itulah firman Tuhan. Perempuan ini, ibu ini. Ya, yang punya anak sakit, yang kemana-mana mungkin dia cari pertolongan dan tidak dapat. Kalau mendengar dua jawaban Yesus, harusnya dia mundur, benar? Tetapi yang namanya firman, ini dahsyat ya. Yang namanya firman, kalau benar-benar kita melihat ini firman, dan kita tahu ini punya kuasa, ini hidup, kita hargai dong, amin. Kita memberikan tempat yang baik dong di hati kita, amin. Ya. Supaya apa? Supaya ini menjadi kehidupan bagi kita. Ya, amin. Dan ini luar biasa walaupun keras. Tapi perempuan ini merespon ya. Sehabis dia merespon dengan penyembahan, dia merespon apa? Ketika dia merespon dengan penyembahan, hatinya menjadi hati yang lembut. Amin.
Ketika hati itu lembut, hati itu siap untuk firman. Amin. Kita harus melembutkan hati supaya hati kita siap untuk firman. Firman sekeras apapun, tapi fungsinya apa seperti saya katakan tadi. Dia akan pergi untuk melakukan apa yang Yesus suruhkan. Ya, apa yang ditujukan. Untuk tidak kembali dengan sia-sia. Nah, perempuan bilang apa? Ini luar biasa jawaban perempuan. Karena perkataan-perkataan Yesus menimbulkan apa? Coba. Firman Allah menimbulkan apa? Ayo. Apa yang timbul dari firman Allah? Iman. Amin. Sekeras apapun perkataan Yesus, yang timbul adalah iman harusnya. Amin. Kalau yang timbul dari perkataan Yesus yang keras ini adalah iman, artinya Anda sedang mendengar dengan baik. Amin. Ini firman artinya sedang tertanam di hati yang lembut. Kalau ini menimbulkan iman. Kalau firman, Bu Nini tadi nyindir-nyindir aku di gereja. Bu Nini tadinya ngatain kita anjing. Waduh. Yang bermasalah hati kita, bukan firman. Kalau kita tersinggung, yang bermasalah yang harus dibereskan hati kita, bukan firmannya yang harus dipertanyakan. Kalau tidak ada hasil, kita pertanyakan diri kita, bukan firmannya yang kita, mana janji Tuhan mana? Bukan. Tapi yang terjadi itu manusia, itu kita. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak pernah mendapatkan hasil. Amin. Jadi kita melihat firman dalam hari ini. Saya katakan Tuhan, sorry semalam saya gak bisa tidur. Saya stres ketika saya lihat, kok semua jadi mati. Kok semua jadi, saya tidak tahu mau bawa harus bagaimana. Nah, saya datang berdoa sama Tuhan. Saya katakan apa? Roh Kudus, bukan aku yang punya firman, Engkau. Jadi Engkau yang harus menghidupkan firman itu. Engkau yang harus melayani jemaatmu. Engkau yang harus membuat hidangan, membuat pesta buat jemaatmu. Supaya umat-umatmu ini makan dari pesta dan hidangannya itu adalah hidangan yang lezat, yang nikmat, yang kenyang, yang memuaskan hasrat kita. Amin, dikenyangkan. Tuhan, aku berkata thank you Tuhan. Saya cuma tahu tampil, selebihnya Tuhan saja. Gitu aja. Saya cuma tahu berdiri, selebihnya Engkau Tuhan, gitu. Ya, puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Matius 15 ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya Tuhan, memang aku anjing, tapi aku bukan anjing jalanan, anjing liar di luar-luar, enggak. Aku anjing peliharaan. Gak apa-apa dong ya. Gak apa-apa Tuhan, aku anjing, tapi aku anjing di dalam rumah, bukan anjing liar yang tidak ada pemilik, aku punya pemilik. Kalau aku punya pemilik, pemilik pasti memperhatikan kebutuhan aku. Amin. Itu anjing, kita anak loh. Kalau kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan kita, kita kalah sama anjing. Anjing begitu beriman gak pernah mikir saya makan apa besok. Dia duduk aja. Ayo, kita anak yang Tuhan siapkan pesta di meja raja. Ya. Dia bilang Tuhan, oke. Tapi aku ini anjing yang diperhatikan oleh Tuanku loh. Saya beberapa hari yang lalu makan bersama satu keluarga. Ya, kita makan ribs. Ribsnya 1 kilo, besar. Kata Dolphy, 1 kilo, kita berdua aja ya. 1 bagi 2. Dan yang ngajak makan kita pun, ya saya juga ambil ribs 1 berdua ya. Kita makan sampai bersih benar ya tulang-tulangnya. Ternyata dagingnya gak banyak sih, paling 3 ons ya. 700 gramnya itu tulang semua. Kita makan sampai bersih, sampai pegang tangan, ya biar ngiler. Tapi yang ngajak kita makan, yang traktir kita, jangan dibersihin makanannya, tulang-tulangnya, jangan sampai bersih.
Mas, tolong minta plastik, saya mau bungkus ini mau bawa pulang buat anjing-anjing saya 3 ekor. Aduh, segitunya ya. Seorang tuan yang sayang sama anjingnya, jangan dimakan sampai bersih, biarin ada sisa-sisanya. Saya mau bawa pulang. Dia mau apa yang dia nikmati, dinikmati oleh anjing. Apalagi Bapak kita. Ya kita sebagai orang tua pun kalau makan, aduh makanan ini enak, aduh sayang ya nggak ada Edgar, kok Edgar nggak ikut, ya kan? Ya. Jadi kita jangan salah melihat Tuhan. Kalau kita salah melihat Tuhan, aduh, kita jadi negatif sama Tuhan. Jahat kitanya ya. Bukan Tuhan yang jahat. Manusia yang berdosa, manusia yang bersalah menjadikan Tuhan itu jahat. Itu keterlaluan ya. Ini perbandingannya, anjing saja. Nggak perlu berpikir dia makan apa besok. Masa Bapa di sorga tidak memberikan kita makan. Amin. Amin. Ya Tuhan. Memang waktu saya sudah tinggal sedikit. Nah, perempuan ini berkata apa? Remah-remah roti saja cukup bagiku. Amin. Remah-remah roti saja cukup bagiku. Aku tahu, aku pastikan. Dia mengambilnya luar biasa loh. Secara hukum dia sah. Ya, tadinya dia tidak sah untuk mendapatkan pertolongan kesembuhan buat anaknya. Benar? Karena dia tidak ada di dalam perjanjian. Ya, dia tidak punya posisi yang benar, kedudukan yang benar di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Tetapi tiba-tiba, luar biasa, saya pikir-pikir di perempuan ini luar biasa. Bahkan Tuhan pun sampai terkagum-kagum. Kalau di dalam hukum dia mencari celah. Di mana ini proses hukum, dia cari celah di mana saya yang notabene salah 100%. Tapi bisa dapat satu celah yang membuat harus dibenarkan. Wah, ini luar biasa. Ya. Apalagi kita tidak pernah dipersalahkan Tuhan. Kita 100% benar. Kita 100% dilayakkan. Sah untuk menjadi warisan, menerima warisan Tuhan. Kita disebut anak. Karena kita disebut anak, kita adalah alih-alih waris dari semua perjanjian Tuhan buat kita. Jangan anggap enteng dirimu. Jangan lihat dirimu begitu rendah. Saya kadang melihat diri saya begitu rendah. Ya, saya chat kepada teman saya, ya, saya bilang, saya agak takut karena saya melihat diri saya sekolah tidak cukup, ya, saya cuma SMA kelas 2, saya harus berdiri di antara orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, ya, saya tidak sanggup, saya tidak berani, saya takut, ya. Tapi di dalam ketakutan saya itu, saya berhari-hari saya masuk loh. Saya berhari-hari duduk di kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu tapi Engkau mampu. Tapi tolong supaya saya punya ya kepercayaan diri ini. Tolong saya, Roh Kudus tolong. Tapi memang itu yang Tuhan mau. Yaitu ketika kita di dalam kelemahan supaya apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Ya, puji Tuhan. Semoga firman Allah pada siang hari ini memberkati kita. Kita adalah orang-orang yang berhak. Bukan orang-orang yang tidak punya hak. Ya, perempuan itu saya katakan tadi remah-remah roti itu bisa membuat mujizat, membuat kesembuhan bagi anak ibu ini. Sehingga Yesus berkata begini, "Hai ibu, besar imanmu." Ya, kalau remah-remah roti saja bisa menyembuhkan anak ini. Kita punya full firman Tuhan. Berapa banyak pasal, berapa banyak janji-janji di dalamnya, ya. Harusnya kita memiliki lebih banyak hasil dalam hidup kita. Buah yang kita terima dan buah yang kita hasilkan lebih daripada yang diterima oleh ibu ini. Amin. Amin. Hargai dirimu. Amin. Berikan harga. Kalau engkau merasa engkau tidak berharga, datang pada Tuhan. Tuhan, saya tidak berharga tapi Engkau berharga. Dan Engkau yang berharga itu ada di dalamku. Saya jadi berharga. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.